Jemaatnya banyak. Saya khotbah di tempat itu. Dia bilang sama saya, Pak Ridwan lihat dong, jam tangan saya, tahu nggak berapa harganya? Nggak tahu saya, nggak tahu. Tebak dong. Nggak malu dia disebut M. Itu sebabnya bukan merek gereja yang kita mau nomor satukan. Hampir tidak ada yang bertanya, apakah ini salah? Gereja harus seperti mega church atau memang sebenarnya idealnya gereja kecil-kecil aja gitu loh. Mega church terkadang kalau yang saya lihat tuh mereka menggunakan entertain ya. Contoh kayak ngundang artis, worship leader yang wow udah pengalaman di mana-mana, yang punya nama lah ibaratnya. Pembicara hamba Tuhan gitu. Otomatis itu kan menarik banyak orang untuk datang ke sana. Gitu. Jadi jemaat itu tertarik ke situnya sebenarnya, bukan ke pertumbuhan rohani itu sendiri gitu loh. Ya kalau eventnya ya. Pokoknya lampunya keren gitu, mimbarnya. Nah itu untuk supaya dia bisa bersaing untuk menarik jemaat. Nah menurut Pak Agung itu benar apa enggak ya? Ya kalau bicara benar apa enggak ya memang itu faktanya di lapangan kayak gitu loh. Sekarang kan siapa yang lightning yang paling keren dikasih asap-asap gitu kan. Wah hadirat Tuhannya keluar nih. Artis yang akhirnya diangkat jadi pelayan Tuhan Pak. Akhirnya kan kita mikir ini untuk mempromosikan gerejanya atau memang ini kan jadi pelayan Tuhan kan nggak serta-merta. Menurut kalau kita kitab Titus kan menjadi seorang diakon pelayan jemaat Tuhan kan juga ada syarat-syaratnya. Nah kita kan kadang bertanya artis ini masuk ke sebuah organisasi gereja kan dipertanyakan sebagai kualitasnya. Gereja bukanlah gedungnya, bukan juga menaranya, bukanlah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Gereja tidak ada yang mau take over ini, jemaat ini gitu, karena bukan dari gereja saya, bukan dari gereja saya. Nah itu pernah tuh yang kayak gitu. Ada kejadian kayak sini. gitu. Ada kejadian kayak gitu. Sebenarnya kalau lihat dari sisi kemanusiaannya gini loh, ya ini kan manusia gitu loh. Ya tolong aja sih kalau memang kita mampu, tolong aja. Gak usah lihat dari kamu dari gereja mana. Ini kalau dari sisi kemanusiaan ya. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Halo Shalom semua sahabat keluarga Hati Ilahi. Puji Tuhan kita berkumpul kembali di podcast kami Keluarga Hati Ilahi. Saya Ana dan bersama suami. Saya dengan Edi. Yes. Dan hari ini kita videonya berbeda ya hari ini ya. Kita tidak membahas kisah hidup narasumber karena narasumber yang kami undang juga kisah hidupnya sudah pernah kami ulik ya. Nanti kita bagi linknya di description box. Tetapi kami juga tertarik untuk menggali dari hal lain yang tentang tubuh Kristus ya. Dan kebetulan narasumber kami juga sudah memiliki pengalaman yang cukup lama di dalam dunia pelayanan. Pastilah kita juga merasa apa pandangan dia juga pastilah cukup bermakna ya untuk kita boleh tahu nanti dengan beberapa pertanyaan yang kita mau gali. Nah pertanyaannya dan apa tema yang kita bahas ini berkaitan dengan hal gereja yang sedang happening sekarang, yaitu apa? Maraknya perpindahan jemaat antara satu gereja dengan gereja lainnya. Sebenarnya mungkin perpindahan jemaat ini dari dulu udah sering ada, cuman mungkin tidak semasif sekarang ya, karena adanya media online juga menjadi salah satu. Nanti kita akan bahas. Dan kenapa kita hari ini membahas tentang perpindahan jemaat sih? Kenapa nggak kesaksian aja sih yang kita biasa tentang pernikahan, kesaksian hidup? Kenapa kita mungkin kita bisa belajar karena memang pada akhirnya Tuhan akan melihat gereja-gereja mana yang sesuai dengan visinya Tuhan ya. Jadi kita juga sebagai jemaat pasti harus kita memilih gereja yang tepat, karena kita tahu bahwa di Wahyu juga dikatakan 7 jemaat tidak semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Jadi juga pada kesempatan ini juga kita akan mencoba mengulik-ulik tentang apa yang ideal sebuah gereja. Apakah gereja itu harus mega church atau gereja yang ideal ada gereja yang sifatnya bisa mendukung pertumbuhan menjadi murid Kristus. Yes, betul. Karena gereja juga menjadi salah satu faktor penting di dalam kerohanian keluarga, betul? Amin. Yes. Dan pastilah di dalam keluarga kita sebagai Kristiani khususnya, kita ingin keluarga kita itu memiliki rohani yang bagus. Betul. Nah,
pasti Kerohanian Bagus juga ada andil besar dari gereja, betul? Betul. Gereja itu kan terdiri struktur dari gembala, pengerja-pengerja, dan jemaat itu sendiri, Dan kumpulan orang percaya. dan kumpulan orang percaya. Iya, dan sangat menarik, saya percaya, karena ini akan juga membantu kerohanian di dalam kita, baik sebagai jemaat maupun sebagai anggota keluarga kita masing-masing. Oke? Dan tak lama-lama lagi kita mau mengundang Narsum kita. narsum kita di Pak dalam screen, Agung. Pak Agung Sembodo. Shalom, shalom, shalom. Yes. Shalom. Terima kasih sudah hadir kedua kali ya Yes. di podcast KHI. Ya. Apa kabar? Baik, luar biasa. Ya, Amin. dan video yang pertama kita lihat begitu luar biasa, memberkati banyak orang, dan Amin. bahkan ada yang bilang waktu video dia saksikan, dia merasakan hadirat Tuhan. Amin, luar biasa. Amin, amin. Itu apresiasi yang luar biasa. Tapi hari ini kita ingin berbicara tentang gereja. Gereja. Ya, Pak Agung, gimana sebagai pelayan Tuhan? Jadi sebenarnya saya mulai melayani Tuhan itu dari tahun 2000. 2025 tahun. Ya, sudah lama. Masuk ke 26. Iya, mau Iya, masuk dua. betul, 26 betul. Awal pertama melayani sebagai apa? Nah, jadi awal pelayanan itu saya sebagai pendoa syafaat. Awal banget, Berdoa syafaat. awal banget di gereja yang saya dulu yang lama ya. Oke. Gitu. Nah, jadi pendoa syafaat. Jadi saya itu tugasnya mengcover setiap ada pembicara, worship leader, yang satu pelayan mimbar lah khususnya. Jadi saya tidak terlihat wajah saya Di belakang lah di ya. belakang layar. Gitu. Jadi saya doain mereka, support ibadah. Support Sepanjang ibadah. Oh iya, sepanjang ibadah. Iya. Nanti pas mau firman baru saya ke ruangan untuk dengar firman. Seperti itu. Oh, Awalnya oke. tuh kayak gitu. Berapa lama tuh jadi pendoa syafaat? Nah, waktu itu nggak lama ya, 2000 sampai 2001, cuma setahun. Oh, setahun. Nah, terus saya akhirnya melayani di bidang praise and worship leader. Nah, waktu awal saya jadi worship leader juga, itu sebenarnya gini, saya kan tipikal orang yang nggak berani tampil di depan gitu. Sukanya di belakang. Suka di belakang gitu kan. Gimana gitu lah. Nah, terus akhirnya waktu pas lagi ada kayak pembelajaran Alkitab di gereja, saya ikut di situ. Jadi sebelum mulai pembelajaran Alkitab itu kita nyanyi dulu misalnya 2 lagu gitu. Nah, itu ramai tuh 30-an orang tuh waktu dulu ya. Nah, kemudian karena yang bertugas itu yang dijadwal tidak hadir, tidak datang karena sakit, akhirnya saya diminta untuk ganti dadakan. Saya udah nolak, enggak, jangan saya nggak mau gitu. Udah, kamu bisa. Nah, kebetulan yang minta saya ini ketua departemen musiknya. Gitu. Pas dia lihat saya mimpin pujian, bagus menurut dia gitu kan, bagus menurut dia. Akhirnya udah, kamu ikut audisi ada 60-an orang waktu itu, yang lolos hanya 2. Salah satu termasuk saya. Dia Dimulai punya talenta ya. Ya, jadi memang sebelumnya kan almarhum bapak saya suka diajarin nyanyi vokal. Pernah juara 1 waktu itu di gereja. Nyanyi. Boleh tuh sesekali kalau kita ada acara kita pendampingan. Kayak gitu. Oh, oke. Nah, Pak Agung selama hampir 26 tahun melayani Tuhan, itu di dalam gereja yang sama atau yang berbeda-beda? Jadi waktu pas yang pertama itu berapa tahun, cukup lama ya. Kemudian saya pindah, karena kan waktu itu saya pindah beda kota. Dari Bandung, saya ke Bekasi karena kuliah di Bandung juga waktu itu. Akhirnya saya ke Tangerang. Karena kebetulan kakak almarhum buka usaha, jadi saya bantuin dia. Jadi perpindahan karena beda kota, pindah kota. Pindah Jadi kota, pindah gereja dan alasannya. sekalian juga bantuin usaha kakak saya itu. Jadi saya akhirnya pelayanan di kota tersebut. Iya. Jadi memang kan awalnya kalau mau diruntut dari awal banget itu sebenarnya saya dari gereja tradisi. Gereja tradisi itu kan pakai kidung jemaat, Oh ya iya. kan? Salah satu pendeta dari udah di Amerika, Pak Tony Getanos kan tanya, Kung, suatu saat nanti kalau kamu dipanggil Tuhan atau meninggal, yakin nggak kamu masuk surga? Nah dari situ tuh mulai ada panggilan dari Tuhan untuk saya. Saya mau dibawa kemana nih? Tapi belum begitu jelas atau gimana gitu, karena saya juga kan masih proses juga bertumbuh kan, mengenal Tuhan lebih lagi. Nah di situ. Saya cut deh. Jadi waktu pendeta dari Amerika itu bertanya, kalau kamu mati, apakah kamu akan ke surga gitu kan? Itu boleh tahu Pak Agung masih berjemaat di gereja tradisi saat itu? Masih. Oke. Masih. Nah, terus yang mengundang pendeta dari Amerika itu gereja itu atau ada acara kumpulan besar? Bukan, jadi dia itu dulu gembala di gereja tradisi, sekarang udah pindah ke Amerika.
Oh, gitu. Udah pindah ke Amerika. Dia bertanya itu ke saya. lah terus sekarang ironisnya dia yang bertanya, terus Pak Agung akhirnya malah pindah ke gereja lain gitu Iya. ceritanya. Setelah mulai remaja, Oh. SMA ya, mau kuliah waktu itu. Mau kuliah. Kalau saya jadi gembalanya saya bingung. Gue yang nanya kenapa lu jadi pindah keluar dari gereja gue gitu kan. Dia bertanya, Pak Agung nggak bertanya sebaliknya kepada dia lagi. Nggak nanya. Nah, dari perpindahan gereja yang sifatnya tradisi ke gereja yang karismatik ya, itu kan pasti bisa dilihat segi perbedaannya. Betul. Apa yang Ya. Pak Agung rasakan Lihat dari perbedaannya. sisi rohani? Sisi rohani. Iya. Jadi memang beda kalau yang di gereja tradisi, bukan berarti mereka tidak ada Tuhan ya, gitu. Maksudnya gini, karena waktu itu kan saya ngikutin orang tua, gitu. Orang tua saya kan di situ semua. Nah, jadi memang secara pertumbuhan saya secara rohani juga, memang saya hanya ngikut orang tua, ya udah ikutin aja. Tapi pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, ya belum. Nah, ketika waktu pas saya pindah itu juga saya nanya tuh sama Tuhan tuh, karena gini. Bertanya dalam hati saya sendiri, apa benar saya masuk surga dengan saya begini gitu? Karena kan saya belum mengalami Kristus. Akhirnya waktu pas saya kuliah di Bandung itu, baru saya bertemulah dengan Tuhan secara pribadi. Itu pertemuan saya pertama. Yang kedua itu yang di ruang ICU Darmais. Itu semakin diteguhkan lagi sama Tuhan, gitu. Jadi intinya kalau Tuhan mau bicara ke saya untuk mengenal Dia, mengalami Dia secara pribadi, begitu. Nah, ketika saya pindah ke gereja yang karismatik, nah disitulah saya akhirnya semakin bertumbuh, diajarin, belajar juga kan, terima baptisan Roh Kudus, ya berbahasa roh juga, akhirnya semakin peka, semakin ngerti, dan berjalan melayani sampai sekarang, seperti itu. Kalau gitu, kalau memang bukan hanya Pak Agung sih yang seperti itu, karena banyak orang-orang dari gereja tradisi itu mereka bilang nggak mengalami pertumbuhan, nggak menemui Tuhan. Dan akhirnya memang mencari gereja yang mungkin lebih besar dan juga karismatik, dan mereka merasa mengalami pertumbuhan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan kan, dan aktif melayani di situ dan benar-benar akhirnya pindah permanen istilahnya. Tapi saya lihat juga sampai sekarang gereja tradisi juga memang jemaatnya juga masih ada, nggak kehilangan, masih banyak gitu. Masih banyak. Kalau saya melihat gereja itu ya dengan berbagai denominasi itu seperti kayak sekolah sih. Jadi itu kayak istilahnya kayak playgroup-nya lah atau TK-nya lah, dasar. Kan Pak Agung mengenal Kristus kan juga dari sana kan gitu. Iya. Cuman istilahnya baru dapatnya segitulah istilahnya. Iya. Nah, akhirnya naik level ke, bukan berarti gereja tradisi dan Betul. karismatik mana lebih hebat, Betul, enggak. iya. Cuma kan saya balik lagi, gereja itu kan sebagai kesatuan tubuh Kristus yang memiliki fungsinya masing-masing, sama seperti sekolah. Sekolah TK kan ada fungsinya juga. Benar. Lu nggak mungkin SD kalau lu nggak lewatin TK. Benar. SMP juga kan nggak mungkin kalau nggak lewatin SD. Jadi itu yang saya pandang bahwa setiap gereja punya fungsinya masing-masing sih. Jadi, nah sekarang balik untuk ada satu komen nih ya, karena kemarin saya itu kan diminta podcast juga oleh salah satu YouTube channel besar juga lumayan, dia mengundang saya untuk berbicara tentang perpindahan jemaat kan. Jadi waktu perpindahan jemaat memang komentarnya macam-macam. Kenapa? Waktu itu saya diundang untuk berbicara perpindahan jemaat karena dilihat banyak jemaat-jemaat akhirnya pindah ke gereja-gereja yang besar yang dikatakan juga mega church. Ya, sekarang kan lagi trennya mega church ya. Dan juga perpindahan itu ternyata cukup mengganggu yang dirasa oleh gereja-gereja yang mungkin lebih kecil ya. Ini sangat mengganggu ya, karena kan kita dengar langsung juga ya dari salah satu gereja Cirebon ya yang jemaatnya bilang mereka sakit hati ya, lagi mengalami gereja-gereja, kita ngomong aja di Cirebon ya nggak apa-apa ya, gereja-gereja di Cirebon itu lagi sakit hati dengan salah satu gereja itu cukup besar, mega church lah ya. Jadi banyak gereja-gereja merasa kok jemaat gua pindah semua ke sana. Nah itu sih akhirnya kita juga sebagai tubuh Kristus gimana nih menyikapinya. Nah saya bilang kalau gereja itu sebenarnya seperti sekolah, punya fungsinya masing-masing. Cuma akhirnya pertanyaannya adalah bagaimana nih fungsi mega church dan bagaimana nih gereja kecil ini istilahnya bertahan dengan kehilangan, mungkin merasa kehilangan jemaat. Balik lagi kan gereja kecil kan butuh dana lah ya untuk
listrik, bayar ini dan itu. Sedangkan si pendeta di gereja kecilnya ini kan penghidupannya dari misalnya perpuluhan seperti itu. Akhirnya kan, wah pasti akan terganggu banget ekonominya si hamba Tuhan ini. Kalau nggak kuat, ya pasti dia akan berubah profesi. Iya kan, seperti itu. Nah, akhirnya kalau kita lihat lama-lama ini gereja-gereja kecil mungkin akan musnah kan, akan semakin berkurang kan begitu. Nah ini kan fakta menarik yang kita mau kupas juga. Apakah gereja harus seperti mega church atau memang sebenarnya idealnya gereja kecil-kecil aja gitu loh, dengan alasan-alasan yang mungkin nanti bisa disampaikan atau bagaimana? Karena ternyata waktu kita dengar yang lagi happening, banyak yang pindah ke mega church, tapi ternyata juga ada hal-hal yang tidak terkontribusi, misalnya kurang diperhatikan. Akhirnya dia juga bingung kan, di gereja kecilnya dia tidak merasakan hadirat Tuhan, mungkin puji-pujiannya lebih keren di mega church-nya karena lebih wah gitu kan. Tetapi dia pas ada masalah gak ada yang support nih gitu. Nah kalau gereja kecil memang perhatian sama dia, tetapi dia nggak merasakan serunya pujian atau khotbahnya yang keren. Nah jadi kan nih akhirnya nih jemaat di tengah-tengah nih. Nah yang saya pernah temukan adalah akhirnya dia stuck, tidak ke gereja manapun. Dan saya lihat sampai hari ini dia mundur dari pelayanan. Nah ini kan bahaya. Ya gimana pandangan Pak Agung? Mereka itu sudah lama sih terjadi ya kalau saya amatin gitu kan juga. Apalagi khususnya di kota-kota besar. Bicara mega church itu kan hanya di kota-kota besar. Contoh Jakarta, Surabaya. Karena saya juga kadang pelayanan tuh ke daerah, gereja-gereja yang pinggiran lah, katakan yang kecil seperti itu. Ya memang kalau saya lihat juga kasihan gitu gereja-gereja yang kecil yang di daerah gitu. Dengan gereja-gereja kota besar yang, karena gini, bukannya saya memojokkan enggak. Mega church terkadang kalau yang saya lihat tuh mereka menggunakan entertain ya. Contoh kayak ngundang artis, worship leader yang wow udah pengalaman di mana-mana, yang punya nama lah ibaratnya. Pembicara hamba Tuhan gitu. Otomatis itu kan menarik banyak orang untuk datang ke sana. Gitu. Jadi jemaat itu tertarik ke situnya sebenarnya, bukan ke pertumbuhan rohani itu sendiri gitu loh. Ya kalau eventnya karena kalau di gereja-gereja kecil kan mereka kan ya secara mungkin biayanya nggak ada gitu kan ya sederhana, sumber daya manusia ya pasti yang itu aja gitu itu aja, dan itu banyak sebenarnya, nggak usah jauh-jauh di lingkup Jakarta itu banyak. Betul, dan saya potong, dan memang kalau Pak Agung bilang betul mengundang-undang artis, betul, karena kita lihat di media-media, puji Tuhan kalau banyak artis-artis Indonesia itu sebenarnya sudah banyak yang bertobat dan ikut jalannya Tuhan, puji Tuhan ya, mereka bisa menjadi berkat. Cuma akhirnya kan di mana orang itu bergereja, si artis itu banyaknya kan mereka itu kayak diundang-undang untuk kesaksian. Akhirnya ada yang saya dengar kan artis yang akhirnya diangkat jadi pelayan Tuhan, Pak. Akhirnya kan kita mikir, ini untuk mempromosikan gerejanya atau memang ini kan jadi pelayan Tuhan kan nggak serta-merta. Menurut kalau kita kitab Titus kan menjadi seorang diakon pelayan jemaat Tuhan kan juga ada syarat-syaratnya. Nah kita kan kadang bertanya, artis ini masuk ke sebuah organisasi gereja kan dipertanyakan sebagai kualitasnya, integritas dia, atau memang karena memakai jubah artisnya nih dia langsung begitu. Nah akhirnya yang saya lihat fenomenanya banyak orang datang karena lihat artisnya, ada artisnya di situ, seperti itu. Betul. Iya kan, coba lanjutkan lagi. Iya, jadi memang itu kan sebagai katakanlah pemanis lah gitu. Ya kalau memang gereja itu secara finansial kuat, silakan aja gitu. Cuman tapi yang perlu diperhatikan gini loh, kita harus kembali ke esensi gereja itu apa sih sebenarnya gitu loh. Ada lagu sekolah minggu yang terkenal kan, mungkin tahu lagu-lagu seperti ini. Aku gereja, kamu gereja. Ini saya diajarin dari gereja saya dulu. Kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, bukan juga menaranya, bukanlah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Jadi gereja tuh orangnya, kita. Kalau yang di luar tuh mau gereja besar, gereja kecil itu kan merek gereja, kalau disebut merek gereja gitu loh. Ya gini,
saya mungkin jemaat dia akan mencari gitu kan. Mungkin gue bosen nih makan soto, mau coba lagi yang lain, soto apa misalnya, tolong begitu kan, mungkin pindah-pindah gereja, cari sensasinya gitu loh. Nah, dengan peluang seperti ini, kadang ya gereja-gereja besar tuh memanfaatkan momen itu, yaitu tadi ngundang-ngundang artis, orang-orang terkenal, membawa pengaruh, jadi menarik mereka untuk masuk ke mereka. Tapi belum tentu mereka itu akan tertanam di situ. Belum tentu mereka akan punya KKJ di situ, kartu keluarga jemaat. Belum tentu. Jadi hanya partisipan atau gereja keliling-keliling sebutnya itu, gereja keliling-keliling. Itu banyak. Kalau saya pelayanan dimanapun, buat jadi WL atau pembicara. Karena saya ketemu nih, saya lagi pelayan di sini, loh ini jembatan di sini kok ada lagi di sana gitu loh. Gitu, ada kayak gitu. Itu Atau jemaat itu rajin ibadah seminggu itu 5 kali. Ya bisa. Bisa ya, jadi. Kalau itu bagus, itu Iya. puji Tuhan. Tapi kalau gereja itu pindah-pindah karena mungkin masa pribadi dia dengan hamba Tuhan di situ yang masalah. Enggak, kan ini jenis jemaat yang memang dia senang beribadah ke A, B, C, D, gereja A, B, C, D. Nah ini saya mau komentarin ya, kalau jemaat kayak gitu, kalau dia itu tidak tertanam dan tidak punya KKJ di gereja manapun, itu menurut saya aneh. Tapi kalau dia ada KKJ di gereja salah satu nih, misalnya A, tapi dia juga mau ke B, C, D, E, Bagus. nggak apa-apa. Itu berarti dia tuh doyan belajar gitu loh, Pak. Tapi kalau nggak KKJ kan, coba aneh nggak sih? Iya. Aneh dong. Iya. Dia kan walaupun dia mau seneng di gereja A, B, C, D, E, tapi kan dia juga harus menentukan sebenarnya lu di mana gitu kan, Pak? Berjemaat di mana? Berjemaat di mana? Iya. Oke, saya mau tanya nih. Mungkin nanti yang nonton kan mungkin ada nih yang belum punya KKJ kan, dia cuma berpikir yang penting gua orang Kristen, gua ke gereja Mungkin A, B. dijelasin apa itu KKJ. KKJ coba dijelasin, kamu Ya, jelasin. kartu keluarga jemaat. Betul, di mana? Di mana gereja yang kita berjemaat biasanya mereka punya satu kartu yang menandakan bahwa kita adalah jemaat mereka. Iya, artinya juga Kalau jadi suatu hari kalau ada ibadah kedukaan atau apapun, dan bukan hanya gereja itu, itu bertanggung jawab untuk bukan hanya itu kan servis, tapi dia juga menandakan bahwa dia itu jemaat dan memang pastinya harus kembali berjemaat di situ secara rutin lah ya, intinya kan seperti itu kan ya. Iya. Nah, balik lagi tentang KKJ, saya mau bertanya, penting nggak seseorang itu memiliki KKJ? Ya itu seperti kita bertanya, penting nggak kita punya identitas? Ya penting menurut saya. Jadi, Iya. tapi apakah kita harus tiap minggu ke gereja? Tergantung menurut saya. Gereja Kan, itu maksudnya? contohnya misalkan dia adalah jemaat di sebuah gereja, tetapi hari ini dia udah melayani sampai keluar kota, bahkan dipanggil kemana? Ya dia mungkin bisa tiap minggu nggak bisa di sana, tapi dia tetap melayani Tuhan, dia tetap bertumbuh. Jadi menurut saya orang yang tidak datang gereja juga dilihat apa kesibukan dia atau apa yang dia lakukan pada hari Minggu, apakah dia melayani Tuhan atau tidak. Jadi kembali lagi ke situ menurut saya. Seseorang bagaimana fungsinya dia memiliki KKJ dan kenapa perlu KKJ? Perlu. Jadi saya sendiri punya KKJ. Jadi terdata jelas gitu. Karena memang nanti kalau kita sudah begereja di situ, kalau hanya sekedar datang ibadah, kan otomatis apalagi kalau misalnya gereja itu besar. Nggak mungkin seorang gembala sidang memperhatikan jemaatnya satu-satu. Apalagi misalnya jemaatnya udah di atas 10.000, pasti sulit dong. Dia kan juga punya full timer. Nanti ada bidangnya tuh, ada departemen misi, departemen pengembalaan yang ngurusin diakonia kayak gitu, atau departemen musik. Nanti kan di bidang-bidang itu mereka akan di-manage melalui gembala sidang tersebut. Nah, kalau saya atau kita punya KKJ, jadi nama kita ada di situ. Jadi kan kita kelihatan, oh ini memang anggota gereja di sini, jelas terdata di sini gitu. Dan penting banget nanti kalau untuk misalnya kayak pelayanan kedukaan kayak gitu, mungkin ada yang nikah atau gimana. Oke, jadi berarti kalau jemaat yang belum punya KKJ, misalnya nih ada yang meninggal di dia gitu, itu berarti nggak mendapatkan pelayanan di gereja tersebut kalau nggak punya KKJ. Gini, kalau dari gimana ya? Kalau dari sisi kemanusiaan kan pernah ada kasus nih. Iya. Saya buka aja kali ya. Iya. Jadi ada satu gereja cukup besar. Dia memang berjemaat di situ, tapi sudah lama tidak datang ke gereja tersebut karena sakit. Nah, cuman dari kunjungan mungkin dari gereja itu sudah mengunjungi. Akhirnya ketika dia meninggal, gereja tidak ada yang mau take
dia take over ini, jemaat ini gitu. Karena bukan dari gereja saya, bukan dari gereja saya. Nah, itu pernah tuh yang kayak gitu Ada ditolak kejadian sana kayak sini. gitu. Ada kejadian kayak gitu. Sebenarnya kalau lihat dari sisi kemanusiaannya gini loh. Ya ini kan manusia gitu loh. Iya, Ya tolong aja sih kalau memang kita mampu tolong aja. Gak usah lihat kamu dari gereja mana. Ini kalau dari sisi kemanusiaan ya, Iya. gitu. Tolong Dan gitu. itu bisa diurus gak meskipun kalau yang meninggal ini belum punya KKJ? Bisa. Diurus kan? Bisa. Oke. Meskipun itu pada prakteknya itu menjadi apa namanya perdebatan ya. Oh, dia kan bukan Iya, jemaat iya. gue. Itu lucu juga sih. Iya kan? Ya memang gini, kadang-kadang gereja itu tidak mau langsung ambil mengurus Enggak, orang kalau tersebut misalnya- karena gini, takutnya salah paham dengan gereja lain. Jadi dia harus memastikan Memastikan dulu. bahwa dia itu ada tertanam di gereja mana. Loh kalau misalnya keluarga udah nunjuk. Nah, dalam hal itu ya pasti Harus kalau dong. gereja itu nujuk itu pasti ada alasan minimal Betul. gerejanya ada anggotanya yang tertanam di gereja itu. Maka gereja itu sebenarnya harus melayani Sekarang